Dir, sosok misterius dalam Al-Qur'an, membawa pelajaran bagi mereka yang mencari. Kisah Khidir, sosok misterius dalam Al-Quran. Pelajari hikmah dari pertemuannya dengan Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa hidup ini penuh teka-teki, seolah takdir berjalan tanpa penjelasan? Hari ini kita akan menyingkap kisah Khidir, sosok misterius dalam Al-Quran, yang mengajarkan bahwa di balik setiap luka, ada rahasia Allah yang menunggu untuk dipahami dengan iman dan kesabaran. Dalam samudra kisah agung Al-Quran, terdapat satu figur yang tidak disebut namanya secara langsung, namun kehadirannya mengguncang pemahaman tentang ilmu, takdir, dan kesabaran. Ia muncul dalam surah Al-Kahfi ayat 65-82 sebagai seorang hamba yang diberi rahmat dan ilmu langsung dari sisi Allah. Para ulama tafsir sepakat mengenalnya sebagai Khidir, sosok yang kehadirannya singkat, tetapi meninggalkan jejak perenungan yang panjang sepanjang sejarah peradaban Islam. Dalam literatur klasik, seperti karya Ibnu Katsir dan Al-Tabari, Khidir dijelaskan sebagai hamba istimewa yang memiliki ilmu laduni, yaitu pengetahuan yang diberikan langsung oleh Allah tanpa proses belajar biasa. Khidir disebut misterius bukan tanpa alasan. Ia hadir tanpa silsilah yang jelas, tanpa kisah masa kecil, tanpa penjelasan tentang wafatnya. Tidak seperti nabi-nabi lain yang riwayat hidupnya terpapar terang dalam sejarah kenabian, Khidir muncul dalam satu fragmen kisah, menjalankan peran penting, lalu menghilang. Bahkan namanya sendiri tidak tertulis dalam ayat, melainkan dikenal melalui hadis dan tafsir. Ketidakjelasan identitas inilah yang membuatnya menjadi teka-teki spiritual yang terus diperbincangkan oleh para ulama, sufi, dan cendekiawan sepanjang zaman. Dalam khazanah pemikiran Islam, perdebatan tentang siapa sebenarnya Khidir menambah lapisan misterinya. Sebagian ulama menyebutnya nabi karena menerima wahyu berupa ilmu khusus dari Allah. Sebagian lainnya memandangnya sebagai wali dengan derajat sangat tinggi. Perbedaan pandangan ini bukanlah kelemahan, melainkan menunjukkan betapa luasnya ruang tafsir dalam tradisi Islam. Sosok Khidir berdiri di antara dimensi kenabian dan kewalian, menghadirkan gambaran bahwa ilmu dan hikmah Allah jauh melampaui batas kategorisasi manusia. Kisah Khidir juga mengguncang logika manusia modern. Di era yang menjunjung rasionalitas dan transparansi, Khidir justru mengajarkan bahwa tidak semua hal dapat dipahami dalam waktu yang sama dengan peristiwa itu terjadi. Tindakannya yang tampak aneh dalam kisah bersama Nabi Musa justru menyimpan rahasia ilahi yang baru terungkap di akhir perjalanan. Dari sini, muncul satu pesan mendalam. Keterbatasan akal manusia tidak berarti kesalahan takdir Tuhan. Misteri Khidir adalah simbol bahwa di balik setiap peristiwa, terdapat hikmah yang seringkali baru terlihat ketika kita sabar menunggu. Tujuan pembahasan kisah Khidir bukan sekadar mengulang cerita, tetapi menggali makna terdalamnya bagi kehidupan masa kini. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan kepastian, kisah ini mengajarkan kesabaran dalam menerima proses, kerendahan hati dalam mencari ilmu, dan kepercayaan penuh terhadap rencana Allah. Khidir mengingatkan bahwa bahkan seorang nabi besar seperti Musa pun masih harus belajar bahwa ada ilmu yang berada di luar jangkauan pemahamannya saat itu. Bagi Muslim modern, kisah Khidir relevan sebagai cermin spiritual. Ia mengajarkan bahwa tidak semua kegagalan adalah kerugian, tidak semua kehilangan adalah bencana, dan tidak semua kejadian pahit adalah hukuman. Kadang, di balik sesuatu yang terlihat merugikan, Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih besar. Maka memahami Khidir bukan hanya menelaah sosok misterius dalam sejarah wahyu, tetapi juga belajar membaca takdir dengan hati yang lebih tenang, lebih sabar, dan lebih percaya. Setelah kita mengenal sosok Khidir sebagai figur penuh misteri, kini kita menelusuri sumber kisahnya secara langsung dalam Al-Quran. Epicentrum kisah ini berada dalam surah Al-Kahfi ayat 65-82, sebuah rangkaian ayat yang tidak hanya menyajikan dialog, tetapi juga membangun ketegangan intelektual dan spiritual. Di sanalah diceritakan bagaimana Nabi Musa, seorang rasul ulul azmi yang menerima Taurat, diperintahkan melakukan perjalanan panjang demi bertemu seorang hamba Allah yang memiliki ilmu khusus. Ini bukan sekadar perjalanan geografis,
melainkan perjalanan ego menuju kerendahan hati. Surah Al-Kahfi sendiri memiliki posisi istimewa dalam tradisi Islam. Ia dikenal sebagai surah yang syarat dengan ujian iman, harta, ilmu, dan kekuasaan. Dalam konteks ini, kisah Musa dan Khidir adalah ujian tentang ilmu. Musa, yang sebelumnya menyatakan dirinya sebagai orang paling berilmu di zamannya, ditegur oleh Allah dan diarahkan untuk belajar kepada hambanya yang lain. Disinilah letak keindahan narasi Qur'ani, bahkan seorang nabi besar tetap berada dalam proses belajar yang tiada henti. Pertemuan Musa dengan Khidir terjadi di Majma' al-Bahrain, pertemuan dua lautan. Para mufasir berbeda pendapat mengenai lokasi pastinya, namun mayoritas sepakat bahwa yang terpenting bukanlah titik geografisnya, melainkan makna simboliknya. Dua lautan itu sering dimaknai sebagai pertemuan dua jenis ilmu syariat yang diemban Musa dan ilmu hakikat yang dimiliki Khidir. Dalam tafsir karya Al-Qurtubi dan Fakhruddin Ar-Razi, penekanan diberikan pada dimensi spiritual pertemuan tersebut, bahwa ilmu Allah tidak terbatas pada satu jalur saja. Ayat ke-65 menjadi kunci penting. Allah menyebut Khidir sebagai hamba yang diberi rahmat dan diajarkan ilmu dari sisinya. Ungkapan, min laduna, ilmu dari sisi kami, menjadi dasar konsep ilmu laduni dalam tradisi Islam. Ilmu ini bukan hasil observasi empiris atau penalaran logis, melainkan anugerah langsung dari Allah. Dalam konteks modern, konsep ini menantang dominasi rasionalitas semata dan membuka ruang bagi dimensi spiritual dalam memahami realitas. Dialog antara Musa dan Khidir pun menjadi fondasi dramatik kisah ini. Musa memohon dengan rendah hati untuk mengikuti Khidir agar dapat belajar darinya. Namun Khidir sejak awal telah memperingatkan bahwa Musa tidak akan mampu bersabar atas apa yang ia lihat. Peringatan ini bukan bentuk kesombongan, melainkan penegasan bahwa jenis ilmu yang akan disaksikan Musa menuntut kesabaran tingkat tinggi, kesabaran dalam menerima sesuatu yang tampak bertentangan dengan logika. Struktur narasi dalam surah Al-Kahfi menunjukkan pola unik: tindakan, protes, penjelasan. 3 kali Khidir melakukan sesuatu yang tampak kontroversial, 3 kali Musa mempertanyakan, dan di akhir barulah penjelasan diberikan. Pola ini membangun ketegangan psikologis pembaca. Kita diajak merasakan kegelisahan Musa, merasakan ketidakmengertian, sebelum akhirnya memahami hikmah yang tersembunyi. Metode ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak sekadar memberi jawaban, tetapi juga melatih kesabaran dalam proses memahami. Menariknya, Al-Quran tidak menyebut nama Khidir secara eksplisit. Identitasnya dikenal melalui hadis Nabi Muhammad dan penjelasan para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir. Hal ini memperlihatkan bagaimana tradisi Islam bekerja secara integral antara wahyu dan penjelasan kenabian. Narasi Qur'ani yang ringkas kemudian diperluas melalui tafsir dan hadis, membentuk pemahaman yang lebih utuh tentang sosok tersebut. Dalam perspektif sastra Qur'ani, kisah ini juga menunjukkan keindahan dialog sebagai medium pendidikan. Tidak ada ceramah panjang, tidak ada uraian teoretis rumit. Yang ada hanyalah perjalanan dan peristiwa nyata. Pendidikan dalam kisah ini bersifat eksperimental. Musa belajar bukan melalui teori, tetapi melalui pengalaman langsung yang mengguncang emosinya. Inilah metode pembelajaran yang sangat relevan hingga hari ini. Jika ditarik ke konteks Muslim modern, sumber kisah ini mengajarkan bahwa pencarian ilmu membutuhkan perjalanan, kerendahan hati, dan kesiapan menerima kejutan. Kita hidup di era informasi, namun belum tentu di era kebijaksanaan. Kisah ini mengingatkan bahwa pengetahuan tanpa kesabaran dapat berubah menjadi kesombongan, dan kecerdasan tanpa ketundukan pada Allah dapat menyesatkan arah hidup. Dengan demikian, surah Al-Kahfi bukan sekadar latar kisah Khidir, melainkan panggung agung tempat Allah mendidik manusia tentang batas-batas akal. Bab ini menjadi fondasi sebelum kita masuk lebih dalam ke peristiwa-peristiwa yang lebih dramatis dalam perjalanan Musa dan Khidir. Karena untuk memahami tindakan-tindakan misterius itu, kita terlebih dahulu harus memahami sumbernya. Wahyu yang syarat hikmah dan tak pernah kehilangan relevansinya sepanjang zaman.
Setelah memahami sumber kisahnya dalam Al-Quran dan fondasi spiritual surah Al-Kahfi, kini kita memasuki inti perjalanan yang penuh ketegangan, langkah demi langkah Nabi Musa bersama Khidir. Ini bukan perjalanan biasa antara guru dan murid. Ini adalah perjalanan yang mengguncang cara pandang, menguji kesabaran, dan meruntuhkan rasa percaya diri intelektual. Musa, seorang rasul besar yang berbicara langsung dengan Allah, kini berjalan sebagai pencari ilmu, mengikuti seseorang yang sebelumnya tidak ia kenal. Perjalanan itu dimulai dengan syarat yang tegas. Khidir memperingatkan bahwa Musa tidak akan mampu bersabar atas apa yang akan ia saksikan. Musa, dengan penuh tekad, berjanji akan bersabar dan tidak membantah. Disinilah letak dramanya. Janji itu lahir dari keyakinan, tetapi ujian datang dalam bentuk yang tak pernah ia bayangkan. Kesabaran ternyata bukan sekadar menahan diri, melainkan menahan logika agar tidak tergesa-gesa menilai. Peristiwa pertama terjadi di atas kapal milik orang-orang miskin yang mengangkut mereka tanpa meminta bayaran. Tiba-tiba, Khidir melubangi kapal itu. Bagi Musa, tindakan tersebut tampak sebagai kezaliman nyata terhadap orang baik. Logika syariat yang ia emban tidak bisa menerima perusakan terhadap milik orang tak bersalah. Spontan Musa menegur. Disinilah ketegangan pertama muncul, antara hukum lahiriah dan hikmah batiniah. Khidir hanya menjawab singkat, mengingatkan Musa akan syarat awal, jangan bertanya sebelum waktunya. Teguran itu bukan sekadar peringatan, tetapi cermin bahwa tidak semua tindakan dapat dihakimi pada detik pertama. Bagi pembaca modern, momen ini terasa sangat relevan. Betapa sering kita menilai peristiwa hidup hanya dari potongan awalnya, tanpa menunggu keseluruhan cerita terungkap. Perjalanan berlanjut, namun ujian berikutnya jauh lebih berat. Mereka bertemu seorang pemuda, dan Khidir membunuhnya. Ini bukan lagi soal harta, melainkan nyawa. Musa tidak mampu menahan diri. Ia kembali memprotes dengan lebih keras. Secara moral dan hukum, tindakan itu tampak tak dapat dibenarkan. Inilah titik di mana emosi dan keadilan manusia terasa paling terusik. Namun sekali lagi, Khidir menegaskan batasnya. Kesabaran Musa kembali goyah. Ketegangan semakin memuncak, dan pembaca pun ikut rombang-ambing antara membela Musa atau menahan diri seperti Khidir. Narasi Qur'ani sengaja membangun suasana ini, agar kita merasakan konflik batin yang sama. Ilmu ternyata bukan hanya soal mengetahui, tetapi soal mampu menunggu penjelasan. Peristiwa ketiga terlihat lebih ringan, namun justru syarat makna. Di sebuah negeri yang penduduknya kikir dan menolak menjamu mereka, Khidir justru memperbaiki dinding rumah yang hampir roboh tanpa meminta upah. Musa kembali bertanya, mengapa membantu orang yang tidak menghormati mereka? Logika timbal balik terasa wajar di sini. Tetapi tindakan Khidir kembali melampaui pola pikir biasa. Setelah 3 kali pelanggaran janji, tibalah saat perpisahan. Di momen inilah Khidir membuka rahasia di balik setiap tindakannya. Kapal yang dilubangi agar selamat dari perampasan Raja Zalim. Pemuda yang dibunuh karena kelak akan menjerumuskan orang tuanya ke dalam kekafiran. Dinding yang diperbaiki karena menyimpan harta anak yatim yang belum dewasa. Penjelasan itu datang di akhir, bukan di awal, mengajarkan bahwa hikmah seringkali baru tampak setelah proses panjang. Perjalanan Musa bersama Khidir bukan sekadar kisah dua tokoh, melainkan alegori kehidupan manusia. Kita sering menjadi Musa, tergesa menilai, mudah menghakimi, sulit bersabar. Jarang kita menyadari bahwa di balik peristiwa pahit, mungkin ada lubang kapal, yang justru menyelamatkan kita dari kehilangan yang lebih besar. Di balik kehilangan, mungkin ada perlindungan. Di balik ketidakadilan yang tampak, mungkin ada keadilan ilahi yang belum kita pahami. Satu pesan kuat, ilmu tanpa kesabaran melahirkan kegelisahan, dan kesabaran tanpa iman melahirkan keputusasaan. Perjalanan Musa dan Khidir mengajarkan bahwa keduanya harus berjalan beriringan. Dan sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, misteri Khidir bukan untuk dijelaskan sepenuhnya, melainkan untuk direnungkan,
agar kita belajar menahan diri sebelum menghakimi takdir. Setelah menyaksikan perjalanan penuh ketegangan antara Nabi Musa dan Khidir, kini kita masuk lebih dalam pada inti kontroversinya, tindakan-tindakan misterius yang mengguncang akal sehat. Dalam narasi Al-Quran Surah Al-Kahfi, 3 peristiwa itu bukan sekadar kejadian acak, melainkan rangkaian ujian yang membongkar batas logika manusia. Jika pada bab sebelumnya kita mengikuti alur perjalanannya, maka pada bab ini kita membedah maknanya, lapis demi lapis, seperti membuka rahasia yang selama ini tersembunyi di balik tirai takdir. Peristiwa pertama, kapal yang dilubangi, adalah simbol kehilangan kecil demi menyelamatkan dari kerugian besar. Secara kasat mata, tindakan itu merugikan para nelayan miskin yang telah berbuat baik. Namun penjelasan Khidir mengungkap adanya raja zalim yang merampas setiap kapal utuh yang melintas. Lubang itu menjadi cacat penyelamat. Di sini kita diajak memahami bahwa tidak semua kerusakan adalah bencana. Terkadang ia adalah perlindungan yang menyamar. Betapa sering dalam hidup kita mengutuk sebuah kegagalan, padahal ia mungkin menyelamatkan kita dari kehancuran yang tak terlihat. Peristiwa kedua jauh lebih mengguncang. Pembunuhan seorang pemuda. Ini adalah ujian paling berat secara moral. Musa, sebagai pembawa syariat dan keadilan, tentu tidak bisa diam. Namun penjelasan Khidir membuka dimensi takdir yang tak terjangkau manusia biasa, bahwa pemuda itu kelak akan menjerumuskan orang tuanya yang saleh ke dalam kekafiran dan penderitaan batin. Di sini muncul pertanyaan besar tentang takdir, kehendak bebas, dan rahasia masa depan. Kisah ini tidak mengajarkan kekerasan, melainkan menunjukkan bahwa ilmu Allah melampaui garis waktu yang bisa kita lihat. Peristiwa ketiga tampak lebih lembut, namun menyimpan pelajaran sosial yang mendalam. Khidir memperbaiki dinding milik 2 anak yatim di negeri yang penduduknya kikir dan menolak menjamu mereka. Secara logika manusia, bantuan biasanya diberikan kepada mereka yang berbuat baik. Namun Khidir justru menolong tanpa pamrih. Dinding itu menyimpan harta warisan yang harus terlindungi hingga anak-anak itu dewasa. Pesan moralnya kuat, kebaikan sejati tidak selalu menunggu balasan. Kadang ia dilakukan semata-mata karena Allah mengetahui masa depan yang lebih luas dari pandangan manusia. Ketiga peristiwa ini membentuk pola spiritual yang konsisten. Tampak buruk di awal, terungkap baik di akhir. Ini bukan sekadar struktur cerita, melainkan pola kehidupan. Dalam dunia modern yang serba instan, manusia terbiasa menuntut jawaban cepat. Kita ingin penjelasan sebelum kesabaran, kepastian sebelum proses. Namun kisah Khidir mengajarkan kebalikan. Sabar dulu, paham kemudian. Rahasia seringkali datang di akhir perjalanan, bukan di awal. Lebih dalam lagi, tindakan-tindakan Khidir menunjukkan perbedaan antara hukum lahir dan hikmah batin. Musa berdiri di atas prinsip keadilan yang terlihat, sementara Khidir bergerak dalam wilayah hikmah yang tak terlihat. Keduanya benar dalam perannya masing-masing. Ini mengajarkan bahwa kebenaran memiliki lapisan. Ada yang bisa diadili secara hukum, ada pula yang hanya bisa dipahami melalui kebijaksanaan ilahi. Konflik keduanya bukan pertentangan, melainkan dialog antara 2 jenis ilmu. Bagi Muslim modern, 3 tindakan ini seperti cermin kehidupan sehari-hari. Kehilangan pekerjaan, putusnya hubungan, kegagalan usaha, semuanya bisa terasa seperti kapal yang dilubangi. Namun bisa jadi itu adalah penyelamatan dari sesuatu yang lebih buruk. Ada pula kejadian pahit yang tidak pernah kita pahami sepenuhnya, seperti peristiwa kedua yang menyentuh wilayah takdir paling dalam. Kisah ini tidak menafikan rasa sakit, tetapi mengajarkan bahwa rasa sakit tidak selalu identik dengan keburukan. Menariknya, penjelasan Khidir selalu diakhiri dengan kalimat bahwa ia tidak melakukannya atas kemauannya sendiri. Ini menegaskan bahwa semua tindakan tersebut berada dalam kehendak Allah. Khidir hanyalah perantara pelaksanaan hikmah ilahi. Disinilah letak inti misterinya. Manusia bisa menjadi alat kebaikan dalam rencana besar yang tidak sepenuhnya ia pahami. Ini menumbuhkan rasa tawakal sekaligus kerendahan hati. Perjalanan fisik dan dialog emosional,
Maka bab ini adalah puncak perenungan filosofisnya. Kita diajak melihat hidup dari sudut pandang yang lebih tinggi, bahwa realitas tidak berhenti pada apa yang tampak. Di balik setiap kejadian, ada lapisan hikmah yang menunggu waktu untuk terungkap. Kesabaran menjadi kunci untuk membuka lapisan itu. Akhirnya, tindakan misterius Khidir bukan untuk ditiru secara harfiah, tetapi untuk direnungi secara mendalam. Ia mengajarkan bahwa Allah bekerja dalam cara yang seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi manusia. Ketika hidup terasa dilubangi, diambil, atau ditunda, mungkin saat itulah rahmat sedang bekerja dalam diam. Dan di sanalah kita belajar, seperti Musa, untuk menundukkan hati sebelum menuntut penjelasan. Setelah kita membedah 3 tindakan misterius Khidir, kapal yang dilubangi, pemuda yang dibunuh, dan dinding yang ditegakkan kembali, kini saatnya menyelami lautan makna yang lebih dalam. Kisah dalam Al-Quran ini bukan sekadar rangkaian peristiwa dramatis, melainkan pelajaran filosofis tentang hubungan manusia dengan takdir. Jika bab sebelumnya mengajak kita melihat kejadian demi kejadian, maka bab ini mengajak kita merenung. Apa sebenarnya yang ingin Allah ajarkan melalui pertemuan Musa dan Khidir? Pelajaran pertama adalah tentang keterbatasan akal manusia. Nabi Musa bukan sosok biasa. Ia adalah rasul pilihan, penerima wahyu, pemimpin Bani Israel. Namun tetap saja, ada wilayah ilmu yang belum ia ketahui. Ini bukan merendahkan Musa, melainkan meninggikan konsep kerendahan hati dalam mencari ilmu. Bahwa sebesar apapun pengetahuan seseorang, selalu ada samudra yang belum ia seberangi. Dalam dunia modern yang dipenuhi gelar, data, dan kecanggihan teknologi, kisah ini menjadi pengingat keras bahwa ilmu manusia tetap terbatas. Pelajaran kedua adalah tentang takdir yang tidak selalu sejalan dengan keinginan. Kita sering memandang takdir sebagai sesuatu yang harus sesuai dengan harapan kita. Ketika realitas tidak cocok dengan rencana pribadi, kita merasa kecewa atau bahkan mempertanyakan keadilan Allah. Kisah Khidir membalik cara pandang itu. Takdir bukan untuk dipahami secara instan, tetapi untuk dipercaya terlebih dahulu. Pemahaman datang kemudian, seringkali setelah waktu berlalu dan perspektif kita berubah. Konsep ilmu laduni yang dimiliki Khidir juga membuka diskusi mendalam tentang sumber pengetahuan. Dalam tradisi Islam, ilmu tidak hanya diperoleh melalui observasi dan eksperimen, tetapi juga melalui anugerah ilahi. Para ulama seperti Al-Ghazali menekankan pentingnya penyucian hati agar seseorang mampu menerima hikmah dari Allah. Ilmu dalam Islam bukan sekadar informasi, melainkan cahaya yang Allah letakkan dalam hati hambanya yang bersih dan rendah hati. Lebih jauh lagi, kisah ini mengajarkan keseimbangan antara syariat dan hakikat. Musa mewakili syariat, aturan yang jelas, hukum yang tegas, standar moral yang konkret. Khidir mewakili hakikat, rahasia di balik layar, hikmah yang tersembunyi, kebijaksanaan ilahi yang melampaui aturan lahiriah. Keduanya tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi. Tanpa syariat, manusia kehilangan arah. Tanpa hakikat, manusia kehilangan kedalaman. Dalam kehidupan sehari-hari, filosofi ini terasa sangat relevan. Kita hidup di zaman yang menuntut segalanya serba cepat dan pasti. Ketika doa belum terkabul, kita gelisah. Ketika usaha belum berhasil, kita putus asa. Padahal mungkin kita sedang berada di fase kapal yang dilubangi, fase yang tampak merugikan, tetapi justru menyelamatkan kita dari bencana yang tak kita ketahui. Hikmah seringkali tersembunyi di balik rasa sakit. Kisah ini juga mengajarkan tentang kesabaran aktif, bukan pasif. Kesabaran Musa diuji bukan dengan diam, tetapi dengan menyaksikan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya. Kesabaran dalam Islam bukan berarti tidak peduli, melainkan menahan diri dari reaksi yang tergesa-gesa. Ini adalah pelajaran penting di era media sosial, ketika opini sering muncul sebelum fakta lengkap diketahui. Ada pula pesan tentang kepercayaan total kepada Allah. Khidir tidak bertindak atas kemauan pribadi, melainkan atas petunjuk ilahi. Ini menunjukkan bahwa kehidupan bukan panggung kebetulan,
melainkan bagian dari skenario yang dirancang dengan sempurna. Kepercayaan ini melahirkan ketenangan batin, bahwa di balik setiap kejadian, ada rencana yang lebih besar dari yang bisa kita lihat. Menariknya, kisah ini tidak memberikan jawaban untuk semua misteri kehidupan. Ia justru menyisakan ruang refleksi. Tidak semua peristiwa dalam hidup kita akan memiliki penjelasan sejelas yang diberikan Khidir di akhir perjalanan. Namun, pesan utamanya tetap sama. Percayalah bahwa Allah Maha Mengetahui, meskipun kita tidak. Akhirnya, filosofi kisah Khidir mengajak kita naik satu tingkat dalam memandang hidup. Dari sekadar mempertanyakan, mengapa ini terjadi padaku, menjadi, apa hikmah yang Allah siapkan melalui ini? Perubahan perspektif ini adalah inti kedewasaan spiritual. Dan di sanalah kisah ini menemukan relevansinya yang abadi, bukan hanya sebagai cerita masa lalu, tetapi sebagai panduan batin bagi setiap muslim yang sedang belajar memahami takdir dengan hati yang lebih lapang. Setelah kita menyelami filosofi takdir dan ilmu dalam kisah Musa dan Khidir, kini pembahasan bergerak lebih luas, melampaui teks utama dalam Al-Quran menuju jejak Khidir dalam tradisi Islam sepanjang sejarah. Sosok ini tidak berhenti sebagai figur dalam surah Al-Kahfi. Ia hidup dalam tafsir, hadis, kisah-kisah ulama, hingga tradisi tasawuf. Disinilah misterinya semakin dalam. Khidir bukan hanya tokoh naratif, tetapi simbol spiritual yang terus berdenyut dalam peradaban muslim. Dalam literatur hadis, disebutkan bahwa ia dinamakan Khidir karena setiap tempat yang ia duduki menjadi hijau. Riwayat ini diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis sahih dan memperkuat citranya sebagai sosok yang membawa kehidupan dan keberkahan. Para mufasir seperti Ibnu Katsir membahas riwayat-riwayat ini dengan pendekatan hati-hati, menegaskan mana yang kuat dan mana yang lemah, namun tetap mengakui bahwa keberadaan Khidir memiliki fondasi dalam tradisi kenabian. Perdebatan panjang muncul mengenai statusnya. Apakah ia seorang nabi atau wali? Sebagian ulama berpendapat bahwa karena ia menerima wahyu berupa pengetahuan khusus dan melakukan tindakan atas perintah Allah, maka ia adalah nabi. Sementara yang lain menyatakan ia adalah wali dengan derajat tinggi yang diberi ilham ilahi. Perdebatan ini bukan sekadar akademis. Ia menunjukkan betapa istimewanya sosok ini dalam diskursus teologi Islam. Dalam dunia tasawuf, Khidir menempati posisi yang sangat unik. Ia sering digambarkan sebagai guru ruhani yang membimbing para pencari kebenaran secara misterius. Tokoh sufi besar seperti Ibn Arabi menyebut pengalaman spiritual bertemu Khidir sebagai simbol pencerahan batin. Dalam tradisi ini, Khidir bukan hanya figur sejarah, melainkan lambang ilmu batin yang hadir bagi mereka yang bersungguh-sungguh membersihkan hati. Legenda-legenda tentang pertemuan para wali dengan Khidir tersebar di berbagai wilayah dunia Islam, dari Timur Tengah hingga Nusantara. Di sebagian masyarakat Muslim, ia dipercaya masih hidup dan hadir menolong orang-orang saleh dalam keadaan tertentu. Meskipun keyakinan ini diperdebatkan oleh para ulama, fenomena tersebut menunjukkan betapa kuatnya daya imajinasi spiritual umat terhadap sosok ini. Di sisi lain, para ulama Ahlus Sunnah tetap menekankan kehati-hatian agar kisah-kisah tambahan tidak melampaui batas nas yang sahih. Mereka mengingatkan bahwa fondasi utama tetaplah kisah yang terdapat dalam surah Al-Kahfi. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara menghormati tradisi spiritual dan tetap berpegang pada sumber otoritatif. Disinilah terlihat dinamika intelektual Islam antara pengalaman batin dan disiplin ilmiah. Menariknya, figur Khidir juga memiliki resonansi dalam budaya lintas wilayah. Di beberapa tradisi masyarakat Muslim Asia Selatan dan Turki, ia dikenal dengan nama berbeda dan diasosiasikan dengan penjaga lautan atau penolong musafir. Hal ini menunjukkan bagaimana satu figur Qur'ani dapat bertransformasi menjadi simbol budaya yang kaya makna, tanpa kehilangan akar spiritualnya. Bagi Muslim modern, fenomena ini mengajarkan bahwa kisah dalam Al-Quran tidak berhenti di masa lalu. Ia hidup dalam tafsir, dalam perdebatan ilmiah, dalam pengalaman spiritual, bahkan dalam budaya masyarakat. Namun pesan intinya tetap sama. Khidir adalah simbol ilmu ilahi yang tidak selalu terlihat, bimbingan yang tidak selalu terduga,
dan hikmah yang sering datang dalam bentuk misteri. Melanjutkan bab sebelumnya tentang filosofi takdir, bab ini memperlihatkan bagaimana pemahaman terhadap hidir berkembang dari teks menjadi tradisi. Ia bukan hanya pelajaran tentang kesabaran, tetapi juga tentang kedalaman spiritual Islam yang mampu menampung diskusi rasional sekaligus pengalaman mistik. Dua dimensi ini berjalan berdampingan, seperti Musa dan Khidir dalam perjalanan mereka. Akhirnya, Khidir dalam tradisi Islam adalah cermin dari satu kenyataan besar, bahwa ilmu Allah tidak terbatas pada ruang dan waktu. Ia dapat hadir dalam wahyu, dalam sejarah, dan dalam hati manusia yang tunduk. Misterinya tetap hidup bukan untuk membingungkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa di atas segala pengetahuan manusia, selalu ada samudra hikmah yang tak bertepi. Setelah menelusuri jejak Khidir dalam tradisi tafsir, hadis, dan tasawuf, kini kita memasuki wilayah yang lebih dinamis, kontroversi dan interpretasi modern. Sosok yang kisahnya termaktub dalam Al-Quran ini terus menjadi bahan diskusi lintas generasi. Di era ketika sains, rasionalitas, dan kritik historis berkembang pesat, figur Khidir tidak lagi hanya dibaca sebagai kisah spiritual, tetapi juga dianalisis secara teologis, filosofis, bahkan simbolis. Salah satu perdebatan klasik yang terus hidup hingga kini adalah status kenabiannya. Sebagian ulama terdahulu menyatakan Khidir adalah nabi karena menerima wahyu dan melakukan tindakan berdasarkan perintah ilahi. Namun sebagian lainnya berpendapat ia hanyalah wali yang diberi ilham khusus. Perdebatan ini kembali mengemuka dalam diskusi modern, terutama ketika umat Islam berusaha menegaskan batas antara wahyu, ilham, dan pengalaman spiritual. Kontroversi ini menunjukkan bahwa Khidir berada di persimpangan antara dimensi kenabian dan kewalian. Di sisi lain, kalangan rasionalis modern mencoba membaca kisah Musa dan Khidir secara simbolik. Mereka melihat pertemuan itu sebagai alegori tentang dua pendekatan ilmu, empiris dan transenden. Musa mewakili hukum dan struktur rasional, sementara Khidir melambangkan kebijaksanaan intuitif dan pemahaman yang melampaui nalar. Interpretasi ini tidak mengingkari teks, tetapi mencoba menggali makna universalnya agar relevan dengan konteks intelektual masa kini. Namun ada pula suara kritis yang mempertanyakan bagaimana memahami tindakan kontroversial seperti pembunuhan pemuda dalam perspektif etika modern. Pertanyaan-pertanyaan ini memaksa umat Islam untuk kembali kepada prinsip dasar, bahwa tindakan tersebut bukan preseden hukum, melainkan bagian dari skenario ilahi yang khusus dan tidak dapat digeneralisasi. Disinilah pentingnya memahami konteks wahyu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam dunia digital saat ini, kisah Khidir sering viral dalam bentuk potongan ceramah, kutipan motivasi, atau narasi inspiratif. Banyak konten kreator menekankan pesan, di balik kesulitan ada hikmah, menjadikan kisah ini sebagai penguat mental di tengah krisis kehidupan. Meskipun pendekatan ini positif, tantangannya adalah menjaga kedalaman makna agar tidak tereduksi menjadi sekadar slogan motivasi. Interpretasi modern juga memperlihatkan bagaimana umat Islam berusaha menyeimbangkan iman dan rasio. Khidir tidak diposisikan sebagai figur magis tanpa makna, tetapi sebagai simbol kompleksitas takdir. Dalam dunia yang serba transparan dan berbasis data, kisah ini mengingatkan bahwa tidak semua realitas dapat diukur atau dihitung. Ada dimensi gaib yang tetap menjadi bagian dari akidah. Menariknya, diskusi tentang Khidir juga menyentuh pertanyaan eksistensial. Apakah ia masih hidup? Sebagian tradisi sufi meyakini demikian, sementara banyak ulama arus utama menegaskan tidak ada dalil pasti yang menyatakan ia hidup hingga kini. Perdebatan ini memperlihatkan dinamika antara keyakinan spiritual dan pendekatan tekstual. Lagi-lagi, Khidir berada di wilayah yang tidak sepenuhnya hitam atau putih. Bagi Muslim modern, kontroversi ini bukan ancaman, melainkan peluang pendewasaan iman. Dengan berdialog secara sehat antara teks dan konteks, umat dapat memahami bahwa Islam tidak anti pertanyaan. Justru melalui pertanyaan, pemahaman menjadi lebih matang. Kisah Khidir mengajarkan bahwa tidak semua misteri harus dibongkar sepenuhnya. Sebagian cukup diakini dan direnungi.
Jika pada bab sebelumnya kita melihat Khidir sebagai figur yang hidup dalam tradisi spiritual, kita melihatnya sebagai figur yang hidup dalam perdebatan intelektual. Ia terus mengundang diskusi, bukan karena kelemahan teksnya, tetapi karena kedalaman maknanya. Semakin dikaji, semakin luas perspektif yang terbuka. Akhirnya, interpretasi modern tentang Khidir memperlihatkan satu hal penting. Islam adalah agama yang mampu berdialog dengan zaman. Kisah yang turun berabad-abad lalu tetap relevan di tengah dunia yang berubah cepat. Dan di antara rasionalitas modern dan misteri ilahi, Khidir tetap berdiri sebagai pengingat bahwa ada kebijaksanaan yang melampaui apa yang dapat dijelaskan sepenuhnya oleh akal manusia. Setelah menelusuri jejak Khidir dari teks suci hingga perdebatan modern, kini kita tiba di penghujung perjalanan. Namun seperti kisahnya dalam Al-Quran, akhir ini bukanlah penutup yang benar-benar selesai. Justru disinilah ruang refleksi terbuka paling lebar. Khidir datang dalam surah Al-Kahfi tanpa nama yang disebut terang-terangan, tanpa silsilah panjang, tanpa catatan akhir kehidupan. Ia hadir, mengajarkan, lalu pergi. Tetapi pesannya menetap, bahwa hidup tidak selalu bisa dipahami dalam satu sudut pandang. Kisah pertemuannya dengan Nabi Musa adalah pelajaran tentang kerendahan hati intelektual. Musa adalah rasul besar, pemimpin, pembawa wahyu. Namun ia tetap diperintahkan untuk belajar dan merendahkan diri. Dari sini kita memahami bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar pula kebutuhannya untuk tunduk pada kebijaksanaan Allah. Kesombongan intelektual runtuh di hadapan misteri ilahi. Khidir juga mengajarkan kita cara memandang takdir. Kapal yang dilubangi, pemuda yang dibunuh, dan dinding yang ditegakkan kembali. Semuanya menunjukkan bahwa apa yang tampak buruk di awal belum tentu buruk di akhir. Kita sering menilai hidup dalam hitungan detik, padahal Allah menuliskannya dalam bentangan waktu yang luas. Disinilah letak perbedaan antara pandangan manusia dan pengetahuan Tuhan. Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan, kisah ini menjadi penenang jiwa. Ketika usaha terasa gagal, mungkin itu adalah lubang kecil yang menyelamatkan kita dari kehilangan besar. Ketika sesuatu diambil dari hidup kita, mungkin Allah sedang menjaga masa depan yang lebih baik. Refleksi ini bukan ajakan untuk pasif, melainkan untuk tetap berusaha sambil mempercayai rencana ilahi. Kita juga belajar bahwa tidak semua pertanyaan memiliki jawaban instan. Musa harus menunggu hingga akhir perjalanan untuk memahami makna di balik tindakan Khidir. Begitu pula kita, jawaban hidup seringkali datang setelah proses panjang, bukan di tengah kegelisahan. Kesabaran menjadi jembatan antara kebingungan dan pemahaman. Bab-bab sebelumnya menunjukkan bagaimana sosok Khidir hidup dalam tafsir, tradisi sufi, dan diskusi intelektual. Namun pada akhirnya, inti kisahnya tetap sederhana. Allah Maha Mengetahui, manusia terbatas. Kesadaran ini bukan melemahkan, tetapi justru menguatkan. Ia membebaskan manusia dari beban harus memahami segalanya. Khidir bukan figur untuk ditiru secara literal, tetapi untuk direnungi secara spiritual. Ia adalah simbol bahwa ilmu Allah melampaui batas nalar dan waktu. Dalam dunia yang sering menuntut kepastian mutlak, kisah ini mengajarkan keindahan menerima ketidakpastian dengan iman. Refleksi lain yang tak kalah penting adalah tentang keseimbangan antara syariat dan hikmah. Musa dan Khidir tidak bertentangan, mereka melengkapi. Hukum tetap penting, keadilan tetap dijaga. Tetapi ada dimensi kebijaksanaan yang lebih dalam yang hanya Allah ketahui sepenuhnya. Hidup menjadi lebih utuh ketika kita mampu memadukan keduanya. Pada akhirnya, misteri Khidir tidak dimaksudkan untuk dipecahkan sepenuhnya. Ia dibiarkan terbuka agar setiap generasi dapat menemukan maknanya sendiri sesuai zamannya. Inilah keindahan kisah Qur'ani, selalu relevan, selalu hidup, selalu mengundang perenungan baru. Dan mungkin, di titik inilah kita memahami bahwa perjalanan bersama Khidir sebenarnya adalah perjalanan memahami diri sendiri. Bahwa di balik setiap ujian, ada rahmat yang menunggu disadari. Bahwa di balik setiap misteri,
Ada Tuhan yang Maha Mengatur. Dan ketika kita belajar mempercayainya, hidup tidak lagi terasa sebagai rangkaian teka-teki yang menakutkan, melainkan sebagai perjalanan menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Setelah kita menelusuri perjalanan panjang dari surah Al-Kahfi dalam Al-Quran, membedah tafsir, menyelami tasawuf, hingga membaca interpretasi modern, kini muncul satu pertanyaan yang menggugah. Bagaimana jika peristiwa Musa dan Khidir terjadi di zaman kita? Apakah kita akan lebih sabar dari Musa? Atau justru lebih cepat menghakimi daripada beliau? Pertanyaan ini bukan sekadar imajinasi, melainkan cermin untuk melihat diri sendiri. Kita hidup di era transparansi semu. Informasi mengalir deras, opini muncul dalam hitungan detik, dan penghakiman publik terjadi sebelum fakta lengkap terungkap. Dalam dunia seperti ini, sosok Khidir terasa semakin relevan. Ia adalah simbol bahwa tidak semua realitas layak diadili dalam potongan singkat. Ada konteks, ada masa depan, ada hikmah yang belum terbuka. Namun budaya kita seringkali tidak memberi ruang bagi proses. Jika Khidir hari ini melubangi kapal, berupa peluang kerja yang tiba-tiba gagal, mungkin kita akan menyebutnya ketidakadilan. Jika ia mengambil sesuatu yang kita cintai, kita mungkin menyebutnya kehilangan tragis. Namun kisah dalam surah Al-Kahfi mengajarkan bahwa perspektif manusia seringkali berhenti di halaman pertama, sementara Allah sudah menulis hingga halaman terakhir. Disinilah kedewasaan iman diuji. Kita tidak diminta memahami seluruh rahasia takdir, tetapi diminta mempercayainya. Seperti Musa yang akhirnya menerima penjelasan di akhir perjalanan, kita pun sering baru memahami hikmah setelah waktu berlalu. Perjalanan hidup seringkali terasa seperti potongan adegan yang tidak masuk akal, sampai akhirnya kita melihat keseluruhan ceritanya. Kisah Khidir juga berbicara tentang kepemimpinan diri. Musa adalah nabi besar, tetapi ia tetap belajar. Ini pesan kuat bagi siapapun yang merasa sudah cukup tahu. Di zaman gelar akademik dan sertifikasi keahlian, kisah ini menegur kesombongan halus yang kadang bersembunyi dalam kecerdasan. Ilmu tanpa kerendahan hati hanya akan melahirkan penilaian tergesa-gesa. Lebih jauh lagi, misteri Khidir mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita lihat, tetapi juga tentang apa yang Allah lindungi tanpa kita sadari. Berapa banyak musibah yang mungkin tidak pernah terjadi karena Allah sudah melubangi kapal kita terlebih dahulu? Berapa banyak keburukan yang dijauhkan tanpa pernah kita ketahui? Refleksi ini menumbuhkan rasa syukur atas hal-hal yang bahkan tidak kita sadari. Dalam perjalanan panjang telah ini, kita melihat Khidir sebagai figur teks, figur tafsir, figur tasawuf, hingga figur kontroversi. Namun di akhir semuanya, ia menjadi figur refleksi. Ia tidak lagi sekadar tokoh dalam sejarah wahyu, melainkan simbol dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kegagalan bisa menjadi kapal. Setiap kehilangan bisa menjadi rahasia masa depan. Setiap kebaikan tersembunyi bisa menjadi dinding yang ditegakkan. Dan mungkin itulah inti terdalam kisah ini. Bukan tentang siapa Khidir sebenarnya, tetapi tentang bagaimana kita membaca hidup setelah mengenalnya. Apakah kita akan terus gelisah setiap kali rencana berubah? Atau kita mulai belajar menenangkan hati, meyakini bahwa di balik setiap peristiwa ada skenario ilahi yang lebih luas? Pada akhirnya, misteri Khidir tidak pernah benar-benar selesai. Ia tetap hidup dalam pertanyaan-pertanyaan manusia, dalam doa-doa yang belum terjawab, dalam takdir yang belum dipahami. Namun justru disitulah letak keindahannya. Karena iman bukan tentang mengetahui segalanya, melainkan tentang mempercayai Allah meski tidak mengetahui segalanya. Kisah Khidir dalam Al-Quran bukan sekadar cerita tentang seorang hamba misterius dan perjalanan bersama Nabi Musa, melainkan ledakan kesadaran bahwa hidup ini lebih luas daripada logika, lebih dalam daripada luka, dan lebih rapi daripada yang mampu kita pahami. Dari kapal yang dilubangi hingga dinding yang ditegakkan, dari perdebatan tafsir hingga refleksi zaman modern, semuanya bermuara pada satu kebenaran mengguncang, manusia hanya membaca satu halaman, sementara Allah telah menulis
keseluruhan kitab takdir, dan di sanalah iman menemukan maknanya. Bukan saat semua pertanyaan terjawab, tetapi saat hati tetap percaya meski rahasia belum tersingkap, saat kita berani melangkah dalam kabut kehidupan dengan keyakinan bahwa di